Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, masih bersama Bapak, Alam Benar Harahap SPD MSI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang mata pelajaran perbankan untuk kelas 10 akuntansi. Jadi, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menjelaskan tentang secara rinci tentang materi sumber dana bank, yaitu pada kesimpulannya pada pengertian giro, simpanan giro ya. Jadi anak-anak kami untuk kelas 10 akuntansi, Bapak harapkan sebelum Bapak menjelaskan materi selanjutnya tentang simpanan giro, Bapak harapkan anak-anak kami mempelajari kembali materi-materi yang telah kita pelajari di presentasi ataupun di video-video yang lainnya. Jadi untuk video berikut ini adalah tentang simpanan giro. Jadi mana tahu ada nanti penjelasan Bapak yang kurang jelas atau yang kurang paham, nanti anak-anak kami boleh memberikan saran dan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Jadi yang pertama, baiklah kita akan menjelaskan secara rincinya saja tentang mengenai tentang simpanan giro. Nah, yang pertama, jadi apa sih Pak yang disebut dengan simpanan giro? Jadi sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98, jadi giro itu adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan di setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, atau dengan cara pemindah bukuan. Jadi saya ulangi, bahwasanya simpanan giro itu adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan di setiap saat, ya, di setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, atau dengan cara pemindah bukuan. Dengan arti kata bahwasannya dia bisa mengambil uangnya, penarikannya uangnya dari bank itu dengan cara menggunakan alat transaksinya adalah cek, biliet giro, atau pemindah bukuan. Pak, jadi apa perbedaannya dengan giro dengan tabungan? Nah, itu nanti kita jelaskan satu-satu dari sumber dana bank ini. Jadi kalau giro, kalau tidak salah, bahwasanya giro itu bahwa simpanan yang ada, simpanan nasabah yang ada di bank itu lebih besar daripada simpanan tabungan biasa. Jadi dia akan menggunakan cek, bilet giro, dan cara pemindahan bukuan. Lanjut. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan, ya. Jadi dari awal Bapak sudah jelaskan bahwasanya sistem yang dilakukan oleh bank itu adalah sistem kepercayaan, ya, oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposit berjangka, ataupun sertifikat deposito dan tabungan. Jadi simpanan itu adalah dana yang dipercayakan, ya, uang yang dipercayakan kan oleh nasabah atau masyarakat kepada bank itu sendiri, baik ia bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan-tabungan yang lain, ataupun layanan-layanan transaksi yang ada di dalam bank itu. Ya, lanjut. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa simpanan adalah sejumlah uang yang dititipkan di bank atau dipelihara oleh bank. Jadi istilahnya bank hanya sebagai perantara, ya. Jadi uang di sini ada dua bagian yang harus Bapak jelaskan, dan satu bagian adalah nasabah yang kelebihan uang, dan sebelah kiri adalah nasabah yang kekurangan dana. Jadi bank itu hanya perantara, di mana nasabah itu adalah orang yang menabung atau men-saving uangnya ke bank untuk dititipkan, sehingga uang yang dititipkan itu terjaga, ya, supaya uang itu tidak bisa disalahgunakan oleh pihak lain kecuali kepada nasabah itu. Dan uang ini yang sudah di-saving di bank itu, maka akan dipelihara oleh bank itu lagi. Kemana? Kepada orang yang kekurangan dana. Kalau umpamanya ada yang membuka usaha kekurangan dana, dan nasabah yang kekurangan dana bisa meminjam ke bank dengan persyaratan tertentu yang diberikan oleh pihak bank itu sendiri. Jadi bank itu adalah sebagai perantara saja. Selanjutnya, ya, pengertian simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, sama dengan tabungan-tabungan biasa aja, tabungan biasa ya. Semua sama. Kapan saat mau ditarik bisa diambil, ya.
Artinya bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan, misalnya waktu jam kantor, keabsahannya, kesempurnaan cek, serta saldo yang tersedia. Ya, jelas ya. Jadi kalau umpamanya kalau bank itu sudah tutup nggak akan bisa untuk penarikan uang ya, apalagi keabsahan dan kesempurnaan cek. Aslinya bank itu akan memeriksa apa ceknya itu asli atau palsu dan sebagainya. Ada persyaratan yang sangat absah dilakukan oleh bank dalam yang namanya penarikan uang dalam bank itu. Karena yang dijagakan oleh bank itu adalah bagaimana orang itu ya dipercayakan untuk ya menabung menjaga uang dari nasabah itu. Selanjutnya, yang kedua, dapat ditarik setiap saat. Uang yang sudah disimpan di rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih cukup. Ya jelas-jelas ya. Yang ketiga adalah penarikan. Diambil uang tersebut dari rekening giro sehingga giro akan berkurang baik tunai maupun non tunai atau pemindah bukuan ya. Sudah jelas ya, dapat ditarik setiap saat, dapat tarikannya bisa berkurang baik tunai dan maupun tunai ya. Selanjutnya. Nah, penarikan uang dari rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan. Ada dua, yaitu cek dan biliet giro atau disingkat dengan BG ya. Jadi, jika dilakukan secara tunai maka sarana penarikannya adalah dengan cek, sedangkan non tunai menggunakan biliet giro. Ya. Jadi, jika kedua syarat tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan surat pernyataan atau surat kuasa. Jadi, kalau umpamanya ceknya sudah habis, biliet gironya sudah habis, boleh. Ya, jadi kalau umpamanya ini sebetulnya apa sih bedanya uang dengan cek? Sebetulnya cek itu hanya secara tidak langsung, tapi sudah berisi nilai. Tapi kalau uang sudah ada bukti fisiknya, sudah bentuk bernilai, nominal dan apanya ya, itu sudah dianggap sebagai alat transaksi. Ya. Selanjutnya, pemilik rekening giro disebut giren, ya, jiren ya. Dan kepada setiap jiran akan diberikan imbalan bunga berupa jasa giro ya. Bagi bank, giro merupakan dana murah karena imbalan bunganya yang diberikan kepada jiran merupakan bunga yang paling rendah. Jadi kalau kita menggunakan giro bunga sangat rendah ya, apalagi nanti kena pajaknya sudah jelas ya, kalau bunganya rendah pasti pajaknya rendah kan gitu. Lanjut. Jadi apa sih Pak keuntungan giro ini? Nah, yang pertama adalah memberikan keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar. Nah, jelas ya Bapak jelaskan tadi bahwasanya apa sih bedanya Pak giro dengan tabungan? Kalau giro mungkin simpanannya lebih besar daripada simpanan biasa. Ya. Yang kedua, memudahkan dalam hal pembayaran, tidak perlu menyediakan uang tunai, hanya menggunakan cek saja. Cukup dengan menulis selembar cek atau biliet giro. Yang ketiga, uang yang disimpan di rekening giro akan memperoleh jasa giro. Jadi jelas ya. Yang keempat, sedangkan kelemahannya adalah terkadang ada pihak tertentu yang menolak pembayaran dengan cek atau bilik giro karena dia hanya menggunakan uang tunai, tidak mau repot-repot untuk ke bank untuk mencairkannya mengenai tentang alat transaksi yang menggunakan cek dan bilik giro. Itu aja sih sebetulnya. Lanjut. Pengertian cek. Nah, kemarin Bapak udah jelaskan di sumber dana bank. Ada beberapa cek ya. Nanti Bapak akan jelaskan ini kembali apa sih itu cek dan jenis-jenisnya. Selanjutnya, cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Fungsi lainnya adalah cek sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Jadi ini hanya sebagai fasilitator dari bank untuk mengambil uang di rekening giro. Kalau dia menggunakan rekening giro cuma dua transaksinya. Apakah dia cek atau beli giro atau menggunakan pemindah bukan saja kan gitu. Nah, lanjut. Ya cek ya. Nah, pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat. Jadi surat perintah tanpa syarat dari mana? Dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut. Jadi bank itu memelihara nasabahnya dan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam cek itu. Jadi siapapun yang di dalam namanya cek di situ dan tertera nilainya, maka siapapun yang membawa cek itu ke bank, maka itu adalah surat perintah dari nasabah ya, pemilik cek ini, pemilik rekening giro, yang bank harus mengeluarkan uang yang tertera yang ada di dalam cek. Begitu juga dengan nama sesuai dengan persyaratan yang ada di bank itu. Ya. Selanjutnya, pencairan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Ya.
Contohnya cek itu dari mandi, umpamanya salah satu bank A umpamanya, atau dari baru dia mengambilnya di B, ya bisa nanti akan terjadi namanya clearing. Bedanya adalah uang tidak dapat diambil pada saat itu, akan tetapi dipindah bukukan melalui proses clearing untuk dalam kota dan inkaso untuk luar kota dan luar negeri. Ya, jadi proses clearing untuk dalam kota dan inkaso untuk luar kota dan luar negeri. Itu bedanya ya. Nanti kalau umpamanya ada clearing, itu berarti ada pengambilan uang yang tidak pada banknya, disebut dengan clearing, dan kita harus menunggu karena itu ada proses pemindah bukuan antara kalau umpamanya tadi harusnya kita tertuju kepada bank A, kita mengambilnya di B, jadi bank ini harus memproses namanya clearing. Ya, kalau umpamanya luar kota atau luar negeri, kita menggunakan inkaso. Ya. Nah, syarat hukum dan penggunaan cek berdasarkan undang. Jadi ini penggunaannya ya. Yang pertama, pada surat cek tertulis pada penutupan cek. Jadi syarat-syaratnya ini ya. Yang kedua, surat cek berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang. Jadi tidak ada syarat, harus dibayarkan, wajib dibayarkan. Yang ketiga, nama banknya harus membayar tertarik. Yang ketiga, penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan dan tentang penarik, itu syaratnya ya, sesuai dengan KUH Dagang pada 178. Itu syarat-syaratnya ya. Pada selanjutnya, syarat lainnya tersedia yang ada, udah jelas. Ada materi yang cukup, jika ada coretan atau perubahan harus ditantangani oleh pemberi cek. Jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf harus sama. Memperlihatkan masa kadaluarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluarkan. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan contoh tanda tangan yang ada di database oleh pihak bank dan tidak diblokir oleh pihak berwenang. Itu syarat-syarat lainnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas dengan jenis-jenis cek. Jadi jenis cek ada cek atas nama, ada cek atas unjuk, ada cek silang, cek mundur, dan cek kosong. Jadi ada 5 jenis ya cek yang ada di Indonesia ya, termasuk di negara-negara lain pun akan menggunakan cek seperti ini. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Cek atas nama. Cek atas nama yang diterbitkan atas nama seseorang atau benda hukum tertentu yang tertulis dalam cek. Jadi masuk dari cek atas nama ini adalah cek yang tertulis dalam cek itu tertulis nama seseorang dalam cek itu. Itu disebut dengan cek atas nama. Walaupun itu bukan dari rekening giro atas nama yang disebutkan tadi ya. Jadi atas nama yang ada di situ, maka disitulah yang akan kepada seseorang itulah yang akan dibayarkan uang yang tertulis di dalam cek itu. Itu disebut dengan cek atas nama. Selanjutnya ada nama cek atas unjuk. Jadi cek atas nama dengan cek atas unjuk itu kebalikannya, di mana di dalam cek atas unjuk itu tidak tertulis nama atau badan hukum tertentu ya. Cek dapat dilakukan oleh si pembawa cek, pokoknya dia bawa cek ya. Pokoknya dia ditunjuk membawa cek ini harus dicairkan. Karena itulah surat perintah dari nasabah yang pemegang rekening gironya. Jadi siapa yang memegang cek gawat nih kalau bawa cek atas unjuk ya. Lanjut. Cek silang. Jadi cek silang itu adalah cek yang di pojok kirinya ada tanda silang ya, ada diberi 2 tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non-tunai hanya sebagai pemindah bukuan. Ini gunanya cek silang ya, hanya sebagai pemindah bukuan kalau menggunakan cek silang ya. Ada di atas itu nanti kalau nanti Bapak praktekkan bahwa bentuk contoh cek nanti ada di situ ada kotak, ada cek silang 2, itu adalah sebagai bukan untuk menjadi uang tunai ya, tetapi menjadi non tunai atau sebagai untuk pemindah bukuan. Lanjut. Ada cek mundur. Artinya cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Nah, jadi itu ya. Jadi yang diberi tanggal mundur ya dari tanggal sekarang. Ya. Jadi tanggalnya yang contohnya yang untuk cek mundur itu hanya tanggal pengambilannya saja yang berubah. Disebut dengan cek mundur. Nah, cek kosong. Cek kosong adalah dana tidak tersedia di dalam rekening giro. Saya ulangi. Cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro dan penarikannya dengan cek kosong. Apabila nasabah melakukan sampai 3 kali, maka dana tersebut akan di blacklist sehingga tidak dapat berhubungan dengan bank manapun. Jadi jangan asal-asalan dengan menggunakan cek kosong. Apalagi nasabah melakukan 3 kali dan penarikan di mana dananya tidak tersedia di dalam rekening itu.
hati-hati ya kalau menggunakan cek kosong. Itu bedanya ya. Ada 5 tadi cek ya, cek atas nama, atas unjuk, cek silang ya, cek kosong dan ada cek mundur. Selanjutnya, nah itu tentang cek. Sekarang kita bahas namanya bilet giro. Bilet giro itu adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekeningnya. Jadi ini adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk yang memelihara rekening gironya untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening orang lain atas nama yang ada di bilet giro itu. Atas nama dan nomor rekening yang ada di bilet giro. Jadi hanya pemindah bukuan saja. Dia hanya kalau bilet giro hanya pemindah bukuan saja ya. Nah, syarat bilet giro ada. Pertama, ada nama bilet giro dan nomor serinya, perintah tanpa syarat sama dengan juga dengan apa ya? Cek yang tadi. Ya, nama dan tempat bank yang tertarik, jumlah dana yang dipindahkan, nama pihak penerima, tanda tangan penarik, tanggal dan tempat penarikannya, nama bank yang penerima pindah bukuan. Yaitu syarat-syarat bilet gironya. Lanjut. Masa dan tanggal berlakunya bilet giro. Masa kesyukurannya 30 hari ya setelah dikeluarkannya bilet gironya. Bila tanggal efektif tidak dicantumkan maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif. Yang ketiga, bila tanggal penarikan tidak dicantumkan maka tanggal efektif dianggap sebagai tanda tangan penarikannya. Itu syarat yang lainnya ya untuk menggunakan cek bilet giro ini. Nah, contoh perhitungan jasa giro. Jadi sekarang Anda sudah paham bagaimana itu dengan giro, simpanan giro, ya. Apa itu cek? Ya, jenis cek, lihat giro, ya. Jadi kalau umpamanya ini adalah berupa simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapanpun, ya, hanya menggunakan cek, bilet giro dan hanya pemindah bukan saja. Jadi kita akan bahas yang namanya contoh perhitungan jasa giro. Jadi perhitungan yang paling umum dilakukan dengan menggunakan saldo terendah. Jadi ada saldo terendah dan saldo rata-rata. Artinya bunga dihitung dari saldo sisa terendah dan dalam bulan yang bersangkutan. Selain itu ada pula bank yang menentukan perhitungan bunga dengan saldo rata-rata harian dan dalam bulanan yang bersangkutan. Jadi nanti kita bahas nanti saldo rata-rata dan saldo terendah ya. Bagaimana dia bank itu mendapatkan menghitung bunga dan berapa potongannya kalau kita menggunakan jasa giro. Lanjut. Nah, transaksi terjadi pada rekening Tuan Rai Ibrahim selama bulan Mei adalah sekian. Tuan Rai Ibrahim nomor rekening sekian, tanggal 1 store tunai 10 juta, tanggal 7 tarik dengan cek 2 juta, tanggal 10 store tunai 5 juta, tanggal 14 store clearing ya. Store clearing ini adalah pemindah bukuan. 16 tarik dengan bilet giro dengan transfer tanggal 18 transfer keluar 3 juta, tanggal 23 clearing masuk tanggal 7 juta dan tanggal 29 store dengan cek. Jadi ini adalah transaksinya di buku tabungannya. Jadi maka pertanyaannya adalah hitunglah bunga bersih yang diperoleh Tuan Ray selama bulan Mei jika bunga dihitung dari saldo terendah dan saldo rata-ratanya pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku adalah 17%. Nasabah juga dikenakan pajak 15% atas giro. Jadi tadi ada saldo terendah dan saldo rata-rata kita lihat nanti ya bagaimana perhitungannya. Lanjut. Ini dia ya. Kita lihat bahwasanya saldo terendahnya di sini adalah pada tanggal 7 tarik dengan cek dengan saldo terendahnya adalah 8 juta. Jadi 8 juta. Jadi perhitungannya saldo terendahnya adalah di mana 8 juta, maka perhitungan bunga pada bulan Mei itu adalah 17% kali 8 juta per 12 adalah 113.333. Jadi ya 133.000 ini 333 ini dipotong pajak lagi sebesar 16.999 ya dikurangi jadi bunga bersih bulan Mei itu adalah 96.334. Itulah cara menghitung apa namanya? Hitung jasa giro yang menggunakan bunga ya. Selanjutnya ada perhitungan bunga dengan menggunakan saldo rata-rata ya. Saldo rata-ratanya berapa tadi ya? 121 juta ya. Dibagi dengan 8 ya. Sama dengan 15.115. Jadi maka bunga saldo rata-rata adalah sebagai berikut. Bunganya ini 8 ini apa? 8 transaksi ya. Jadi 20% dikali 15.125 dibagi 12 bulan, pajaknya 15%. Jadi 214.271 dikurangi 32.141. Jadi bunga bersihnya adalah 182.130. Jadi itulah menghitung
jasa giro ya menggunakan saldo terendah dan menggunakan saldo rata-rata ya. Jadi dari jumlah jasa giro yang diperoleh dari kedua perhitungan tersebut, kalau bunga dengan saldo rata-rata 182.130 dengan bunga dengan saldo terendah adalah 96.334. Jadi selisihnya adalah 85.796. Jadi kalau dari segi untungnya akan melihat dengan saldo terendah ya. Kalau saldo rata lebih tinggi daripada saldo terendah. Ya, itu tergantung pihak bank menggunakan bunga dari jasa gironya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan tentang mata pelajaran tentang simpanan giro. Mana tahu anak-anak kami ya masih kurang paham dengan penjelasan Bapak dengan simpanan giro ini. Silakan berikan pertanyaan di kolom komentar dan ada hal-hal yang belum dipahami ya silakan ditanyakan secepat mungkin. Nanti Bapak akan cek kalau ada pertanyaan di video ini. Mudah-mudahan karena kita dalam keadaan COVID-19, jadi anak-anak kami selalu menjaga kesehatan dan melakukan penerapan protokol kesehatan. Jadi mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak kami memahami apa yang Bapak jelaskan. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.